Selamat datang di Bobbypedia Bedtime Story. Segmen khusus, Bobby akan ngobrol lebih banyak sama Sobat Boci sambil belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Segmen ini biasanya muncul di setiap minggu pertama dan ini sudah minggu pertama mencoba untuk menepati supaya konsisten ya segmen-segmen ini. Jadi jangan sampai kelewatan. Share juga ke teman-teman Sobat Boci yang ingin belajar bahasa Inggris juga. Dan mungkin juga teman-teman atau Sobat Boci yang kenal ingin menghidupi, menjiwai cerita-cerita masa lalu lah. Di sini tempatnya. Kayaknya cerita-cerita rakyat Indonesia nggak pernah dari daerahnya Chris ya. Emang nggak ada yang dari tempatnya Chris. Ada sih, cuma kayaknya terlalu apa ya, terlalu B aja gitu. Terlalu umum aja ceritanya. Klasik itu kayak ya hiu buaya, habis itu legenda Banyuwangi gitu. Oh, Banyuwangi itu, fragrant water. Ini kebiasaan orang Indonesia sih. Nggak tahu kamu yang di luar Indonesia ngelakuin ini enggak ya? Atau mungkin ke bahasa yang lain. Jadi bahasa di sini itu di Inggris-Inggriskan gitu. Jadi atau di kan Banyuwangi itu jadi kayak gitu. Sebenarnya ya lucu sih lucu, cuma ya jadi aneh aja. Kadang-kadang bisa nyindir juga. Ya iya sih, Ya kenapa lakuin? ya kebiasaan. Masa cuma dua itu Chris? Ada lagi nggak cerita yang dari tempatnya Chris? Ada satu sih cerita dari tempatku. Dan ini yang akan dibawain Bobby di episode kali ini. Soal Reok Ponorogo. Namanya tuh kan Ponorogo. Nah, Ponorogo itu daerah Jawa Timur. Lah kan nggak asik kan udah di spoiler Chris judulnya. Ya gimana lagi kan sudah ada juga di sini baca deskripsi juga ada kan. Ya iya sih. Tapi kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu ya reok itu kayak gimana. Cuma paling ngertinya kalau dia gak terima dia ngereok. Ya, ya gitu sih. Cuma reok itu kalau yang dimaksud Bobby tadi ngereok itu maksudnya kayak tantrum gitu loh bahasa di Inggrisnya tantrum gitu lah. Pakai istilah ngereok gitu. Tapi kayaknya memang banyak yang nggak tahu ya. Di tempatku sendiri kayaknya udah jarang sih manggil reok gitu. Jadi kalau kamu nggak tahu kamu bisa searching. Kamu pause ini sebentar kamu bisa searching. Jadi reok atau reok Ponorogo kita bilang ya. Itu sebuah satu set performance sebenarnya. Satu set acara pertunjukan. Satu set pertunjukan. Jadi sebenarnya pertunjukannya nggak cuma satu yang ada reoknya doang. Ada macam-macam sebenarnya. Ada kuda lumping gitu kan. Kuda lumping itu apa? Oh itu debus. Debus itu. Jadi acara adu kuat lah gitu ya, kuat-kuatan gitu ya, pakai kekuatan gaib, supernatural. Cuma ya ndak ceritalah itu, nggak ceritalah seputar itu detail ya. Kamu bisa searching sendiri kayak gimana. Yang kedua karena tadi aku bilang bahwa pertunjukannya itu ada banyak. Reok itu satu set biasanya ya. Jadi manggilnya pasti nggak cuma orang berdua gitu atau orang tiga gitu. Tapi biasanya pasti setauku minimal bawa sekitar 10 bahkan bisa lebih dari satu lusin. Bisa lebih dari 12 orang lebih lah untuk performan. Karena ada yang main musik, ada yang nari, ada yang debus, ada yang reok. Jadi banyak sebenarnya. Oh masuk akal ya. Masuk akal apa? Ya susah manggil karena pertama ongkosnya mahal. Iya sih bener sih. Karena manggil 12 orang lebih itu duitnya mahal ya gitu. Nasi kotak nggak cukup sih. Oh iya zaman sekarang masa dikasih nasi kotak. Nggak cukup orang cuma nari-nari apa gitu kasih nasi kotak. Apalagi reok itu kan berat sebenarnya, sebuah ornamen yang cukup berat sebenarnya dipakai. Sekitar 200 kilo waktu aku searching soal ini. 2 kuintal. Bener 2 kuintal. Sama kan tadi ada itu debusnya kan. Nah debus itu kan ya orang-orang nggak suka itu kan di sini religius orangnya alim-alim. Ya alim itu bisa diperdebatkan sebenarnya sih kalau religius betul sih. Makanya hal-hal kayak supernatural ini orang nggak suka biasanya. Kayaknya hampir semua agama apapun ya karena reok ini asalnya dari Kejawen sebenarnya. Daerah Jember Kediri situ ya. Jadi makanya kepercayaan animisme sebenarnya itu. Ya animisme dinamisme aku lupa yang mana. Tidak bisa diterima oleh kebanyakan yang agama-agama atau kepercayaan yang utama atau besar di sini. Bobby nge-search gak waktu nyiapin ini? Oh iyalah masa mau cerita nggak ngerti. Siapa tahu kan, itu cuma baca skrip doang. Ya enggak lah. Malu. Reok itu tahu ndak dari mana asalnya? Itu dari bahasa Jawa artinya ramai. Ya iyalah rame-rame kan orang banyak. Kalau cuma 2 orang itu bukan reok itu topeng monyet. Ngawur, reok disamain topeng monyet. Enggak siapa yang nyamain kamu ngaku-ngaku sendiri. Ya bener, topeng monyet pasti 2 orang minimal ya gitu ya kan.
Sama-sama ada topengnya sih. Reok itu kan sebenarnya juga topeng, ada performance yang kayak kuda lumping itu juga pakai topeng juga sebenarnya. Cuma beda pertunjukan lah. Reok sendiri tadi aku bilang yang beratnya 200 kilo itu lebih ke maskotnya. Oh ya sudah, itu sedikit itunya intermezzonya. Nah, Bobby mau ceritakan itu legenda ceritanya reok ini asalnya dari mana? Ya dari Ponorogo lah diomongin. Ya bukan itu yang ini, kenapa kok ada reok itu loh? Iya, ngerti. Ya udah Bobby lah. Iya. Nah, jadi sebelum ke Bobby ya, Apa lagi? sedikit ah, masa anda. Nah, kan segmennya Bobby. Iya. Jadi memang karena banyak yang nggak tahu reok, kalau kamu tidak tahu gambaran gimana, kamu bisa search saja reok Ponorogo, kamu bisa tahu gambarannya kayak gimana. Jadi bisa setelah kamu dengar ceritanya Bobby habis ini, kamu bisa kebayang itu kayak gimana. Dan Bobby akan ceritakan di sini kenapa asal usulnya reok itu bisa seperti itu. Cerita ini semoga bisa membantu Sobat Bocil untuk lebih mengingat dan lebih memahami kebudayaan reok Ponorogo yang mulai tadi jarang dan dipertunjukkan karena satu lain hal supaya bisa tetap lestari dan tetap kita pahami dan kita bisa melanjutkan. Sesuai pembahasan Bobby dan Chris tadi, Bobby membacakan ini, itu dari Jawa Timur ya, reok Ponorogo. Ini dari folklore4kids.blogspot.com. Dan ceritanya dalam versi bahasa Inggris dan Indonesia. Sobat Poci bisa cek di deskripsi ya. Selamat mendengarkan. Reok Ponorogo. It is Dewi Sanggalangit, a daughter of the King of Kediri, who is famous for her beauty. There have been many princes and kings who are interested with her as a wife, but she always refused on the grounds that she did not have the desire to get married. Her parents urged their daughter to get married soon. They want to immediately have grandchildren. Dewi Sanggalangit finally agreed to get married on condition that she was entertained by an interesting spectacle that had never existed before. She explained that this spectacle must be in the form of a dance accompanied by gamelan music, accompanied by a row of twin horses, and also that there must be a two-headed animal. Happy with her daughter's willingness to get married, the King of Kediri then held a contest for whoever was able to give the spectacle requested by Dewi Sanggalangit, so he would be married to his daughter. After the competition was announced, applicants flocked to register to take part in the contest. But after learning the tough conditions, many of them finally resigned, except for two people who felt able to meet the requirements requested, namely Raja Singabarong from the kingdom of Lodaya and Raja Kelana Swandana from the kingdom of Bandarangin. Raja Singabarong is a strange-looking human. That is, a tiger head and bushy hair which is filled with fleas. That is why he maintains a peacock who is diligently pecking at the fleas. In addition to his strange form, Raja Singabarong also has a savage and cruel nature. While Kelana Swandana is a king who has a handsome face, but he likes boys. Raja Singabarong called his governor named Idirkala. He was sent to investigate his rival, Kelana Swandana. After that, the party rushed to the kingdom of Bandarangin to investigate. After a few days, he returned to report. The party reported if all the conditions proposed by the princess were successfully prepared, except for the two-headed animal. Hearing that, Singabarong panicked. He also ordered his soldiers to attack the kingdom of Bandarang. Singabarong intended to seize the results
of Klana Swandana's efforts. Once ready, Singa Barong ordered several spies to investigate Klana Swandana's travel route. However, the spy was captured by Pendarangin soldiers. After learning about Singa Barong's plans, Klana Swandana hurriedly attacked the Lodaya kingdom. At that time, Singa Barong was sleeping in the royal garden because the comfort of the headlights was pecked at by his peacock. Outside the palace, Pendarangin forces defeated Lodaya's warriors. At the time, only Singa Barong woke up. Meanwhile, the peacock still pecked the lice on Singa Barong's head. When about to observe the situation, Singa Barong was intercepted by Klana Swandana. With her magic, Klana Swandana turned Singa Barong into a tiger. But the tiger head also has a peacock head. Soon, Klana Swandana brought Singa Barong incarnation animal to fulfill the conditions determined by Dewi Sanggalangi. Seeing everything requested by Klana Swandana, Dewi Sanggalangi was willing to be married. Over time, the arts created by Klana Swandana are known as Reok Ponorogo. Nah, jadi tahu kan ya, reok itu kenapa modelnya ada singa, ada merak, nah itu pakai magic itu. Bukan ketok magic ya, itu pakai magic. Jadi digabung jadi satu, nah itu jadi maskotnya Reok Ponorogo. Bobby bacakan beberapa kosakata sulit di cerita tadi beserta dengan artinya. Didengarkan baik-baik ya. Pertama ada bushi, kata sifat yang artinya lebat, dan pakai y ya. B-U-S-H-Y. Nah, busi bukan busi motor tuh bukan ya. Nah, busi itu tulisannya tadi. Busi itu kata sifat artinya lebat. Ini hubungannya sama rambut atau bulu. Ada dua kata benda yang dipakai di cerita ini yang artinya sama-sama kutu. Flare and lice. Savage, kata sifat di konteks ini bukan kayak itu ya, yang kayak di sosmed keren savage itu bukan ya. Bukan kayak di konten sosmed, ini artinya liar. Rival adalah kata benda, berarti saingan atau kompetitor. Seize adalah kata kerja yang berarti merebut atau mengambil alih. Spy adalah kata benda yang berarti mata-mata, itu loh kayak apa? Kayak James Bond, kayak yang itu Ethan, apa tuh Mission Impossible, model yang kayak intelligent itu. Pack adalah kata kerja bentuk lampau yang artinya mematuk. Nah, biasa dikerjakan burung, kayak tadi burung merak itu. Matuk kutunya Singa Barong. Terakhir adalah incarnation. Ini kata benda artinya jelmaan atau di bahasa lain itu titisan. Kayak tadi Singa Barong tadi raja, kena magic, tadi kena sihir berubah jadi binatang. Nah, gimana menurut Sobat Poci soal cerita Reok Ponorogo tadi? Tulis pendapat Sobat Poci di kolom komentar ya, biar bisa jadi lebih baik lagi. Pesan dari cerita tadi adalah Sobat Poci jangan coba-coba berbuat curang kepada orang lain. Nanti kena batunya kayak Singa Barong itu. Jadi Sobat Poci, sudah nyapa lagi hati kecilmu setelah dengar cerita ini? Bye-bye.